Kisah ini terjadi sudah cukup lama. Pada waktu saya masih melayani di GKI Peterongan di Semarang. Suatu hari setelah kebaktian selesai, ada seorang mahasiswa datang menemui saya bersama pacarnya. Dia bilang, "Pak, saya ini baru setahun percaya pada Tuhan Yesus. Setelah diajak ke gereja oleh pacar saya ini, iman saya bertumbuh pesat, tapi keluarga saya menganggap saya tersesat." Maklum keluarganya berasal dari agama lain yang sudah dipegang turun-temurun. Jadi ketika orang tuanya tahu dia menjadi Kristen, rupanya mereka sangat marah. Mereka mencoba dengan segala cara supaya dia tidak mengambil jalan Tuhan. Ketika tidak berhasil juga pada suatu hari, katanya ayahnya menelepon dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah dan memberikan ultimatum. Kalau kamu masih tetap mempertahankan agamamu, jangan anggap lagi kami orang tuamu. Motormu akan kami tarik, biaya kuliah kami hentikan, dan uang kos mulai sekarang bayar sendiri. Bayangkan, usianya baru 20 tahunan, masih kuliah, belum punya kerjaan. Di satu sisi pemuda ini ingin tetap berjalan di jalan Tuhan. Tapi di sisi lain keluarganya menarik dia untuk mundur dari jalan itu. Lalu dia tanya, "Pak Pendeta, menurut Bapak saya harus gimana?" Saya katakan, "Saya nggak bisa memberikan keputusan untuk kamu. Saya hanya bisa mendoakan kamu. Kamu sendiri yang harus bergumul di hadapan Tuhan dan menentukan pilihan." Beberapa waktu kemudian, beberapa bulan, dia ketemu saya lagi habis kebaktian. Saya tanya, "Gimana?" Dia katakan, "Pak, saya sudah memutuskan tetap ikut Tuhan." Terus gimana? Ya, motor saya benar-benar ditarik. Kiriman uang dihentikan, dan saya harus hidup sendirian sekarang, tanpa biaya. Lalu saudara-saudara, dia kuliah sambil mencari pekerjaan sambilan. Dia harus menumpang di rumah teman, berpindah-pindah, sesuai dengan siapa yang mau menampung dia. Dan masa depannya saat itu kelihatan begitu gelap, karena hidupnya bergerak seolah-olah bergerak mundur karena keputusan mengikuti Yesus itu. Saudara, pengalaman si pemuda tadi adalah pengalaman yang disebut dengan pushback. Pengalaman ditarik mundur. Dan bagian Alkitab yang kita baca tadi, semuanya berbicara tentang hal ini. Di Perjanjian Lama tadi kita membaca cerita Yusuf, pada waktu hidupnya sedang menuju puncak, menuju impian karirnya, impiannya itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba dia ditarik mundur. Tiba-tiba ada saudara-saudaranya yang iri hati mencoba untuk membunuh dia. Merusak masa depannya, merusak impiannya. Dan Yusuf akhirnya dijual menjadi budak. Yusuf mengalami pushback. Di bacaan Injil diceritakan, satu hari para murid sedang naik perahu menuju ke depan, ke labuhan yang dituju. Tapi tiba-tiba datang angin sakal dari depan. Perahu itu tidak bisa maju, oleng ke kanan kiri, hampir tenggelam. Mereka mengalami pushback. Di kisah yang sama ada juga cerita tentang Petrus, yang semula bisa berjalan di atas air, maju ke depan menuju Yesus. Tapi mendadak gelombang laut menariknya hingga hampir tenggelam. Petrus mengalami pushback. Saudara, istilah pushback punya arti khusus dalam dunia penerbangan. Saudara mungkin ada banyak yang pernah naik pesawat terbang ya, atau setidak-tidaknya melihat pesawat terbang lagi lepas landas. Para penumpang sudah pada masuk, pintu ditutup. Setelah itu saya tanya, pesawatnya maju atau mundur, saudara? Maju apa mundur? Mundur. Kenapa mundur, saudara? Pesawat itu ternyata nggak punya gigi mundur loh, saudara. Nggak kayak mobil. Nggak ada gigi mundurnya. Dimundurkan oleh sebuah mobil khusus, saudara. Untuk apa? Supaya pesawat itu bisa diarahkan menghadap ke arah landasan dan dituntun ke jalur yang benar sebelum dia tinggal landas. Jadi pushback bukan berarti penerbangan gagal. Memang pesawat harus ditarik dulu ke belakang sebagai persiapan untuk maju ke depan, untuk bisa terbang. Hidup orang percaya seringkali seperti itu, saudara.
Ada saat-saat di mana kita merasa ketika hidup ini lagi maju, tiba-tiba kita tertarik mundur, didorong mundur. Kita mengalami pushback. Misalnya saudara sedang semangat-semangatnya kerja, di PHK. Saudara sedang semangat-semangatnya investasi sudah begitu besar, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Karir saudara sedang menanjak, saudara kena penyakit. Saudara sedang membayangkan masa depan yang indah, saudara sudah berkeluarga, baru punya anak. Konflik melulu sama istri, sama suami. Atau saudara sedang semangat-semangatnya melakukan pembaruan di gereja. Dimusuhin, konflik, saudara. Jadi seringkali ketika hidup kita berjalan maju, sesekali langkah kita tertahan, kita seperti mengalami kemunduran. Seorang penulis Kristen, Charles Swindoll, pernah menulis buku yang judulnya sangat menarik. Maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Dan dia menjelaskan seperti hidup itu seperti itu. Nggak mungkin kita maju terus gitu. Ketika maju 3 langkah pasti ada mundur 2 langkahnya, saudara. Pasti kita kadang-kadang mengalami pushback itu. Nah pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika hidup kita mengalami pushback? Kayak mundur gitu. Bacaan Alkitab hari ini saudara memberikan 2 prinsip penting bagaimana orang sebaiknya menghadapi hidup ketika hidup ini sepertinya mundur ke belakang. Yang pertama saudara, pandanglah pushback itu sebagai bagian dari perjalanan, bukan akhir dari perjalanan hidup. Saudara, kisah Yusuf yang kita baca itu sangat mengenaskan. Bayangkan seorang anak yang polos, yang naif, dimanja sama orang tua, mencari kakak-kakaknya dengan hati tulus. Tapi setelah ketemu bukannya dibekap, bukannya dirangkul, tapi ingin dibunuh. Betapa kejamnya itu. Dia dimasukkan ke dalam sumur. Dan mungkin kalau saudara yang jadi Yusuf ada di sumur, apa yang saudara pikirkan? Saudara pasti berpikir, habislah aku, inilah air hidupku. Tapi ternyata bukan itu akhir perjalanan hidup Yusuf. Salah seorang saudaranya tiba-tiba punya ide, udahlah jangan dibunuh, mendingan kita jual aja menjadi budak. Ide itu disepakati. Yusuf kemudian nggak jadi mati tapi menjadi budak. Susah apa enggak hidup jadi budak, saudara? Susah banget. Budak itu bukan ART loh, saudara. Budak itu kayak sapi dijual gitu, saudara. Jadi budak itu artinya saudara nggak punya hak sama sekali. Berat sekali perjalanan Yusuf, saudara. Menderita. Bertahun-tahun dia menderita. Yusuf mengalami pushback. Tapi, saudara-saudara, seandainya kisah Yusuf berakhir di kejadian yang pasal 37 yang kita baca tadi, memang kisah hidup Yusuf itu ngenes, saudara. Kalau kita cuma baca sampai pasal 37, tapi ini pasal baru awal cerita tentang Yusuf. Ini cerita kalau saudara baca terus, berakhirnya di pasal 50, kejadian 50. Masih ada 13 bab kisah hidup Yusuf selanjutnya. Dan kalau saudara baca terus sampai akhir, kita akan melihat bahwa perjalanan hidup Yusuf itu seperti roda berputar. Yang kita baca tadi adalah ketika Yusuf ada di titik nadir, di titik paling bawah. Tapi puluhan tahun kemudian roda berputar. Yusuf menjadi raja. Dan semua saudara-saudara yang dulu membuli dia, akhirnya sujud di hadapannya. Ada satu hal yang menarik tadi, saudara. Cerita Yusuf kemudian muncul lagi di Mazmur yang tadi kita nyanyikan. Ya, itu kan cerita tentang Yusuf tadi, Mazmur 105 itu. Dan menarik di Mazmur 105 itu, saudara, di ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan atas negeri itu, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Lalu di ayat 8 tadi dikatakan, kaki dan lehernya dibelenggu sampai Tuhan menggenapi janjinya. Jadi menurut Mazmur, Yusuf itu jadi budak bukan gara-gara jadi korban oleh saudara-saudaranya, bukan. Tapi karena diutus Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih indah. Jadi budak itu cuma sementara, tapi bukan itu akhir perjalanan hidupnya. Itu hanya satu bab dari perjalanan hidupnya. Pengalaman pushback itu ternyata bukan salah jalan. Itu bagian dari grand design, ada rencana agung Tuhan. Supaya melalui pengalaman itu Yusuf kelak bisa menjadi raja di Mesir dan menjadi berkat bagi banyak orang.
Saudara, ketika kita mengalami kemunduran, kadang-kadang kita merasa frustrasi dan kita bilang, inilah akhir segalanya. Inilah kegagalan terbesarku. Aku salah investasi. Aku blow on. Kita lupa, saudara, bahwa itu hanya satu cerita, satu bab dari kehidupan saudara. Dan itu bukan akhir cerita. Bertahun-tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda yang datang menemui saya di pastori. Wajahnya kusut sekali. Sampai udah nangis gitu. Kenapa? Terus ternyata tuh dia baru putus cinta, saudara. Diputus sama pacarnya. Dan dia, ngenes banget deh saudara pokoknya kalau lihat dia itu. Aduh Pak, katanya, saya udah gak sanggup lagi menjalani hidup ini, saya kadang-kadang udah pengen bunuh diri gitu. Hidup saya sudah hancur. Terus saya bilang, iya sih saya paham, sakit hati itu memang sakit banget saudara. Tapi kamu kan belum juga usia 30, masih 25 berapa, kan masa depanmu masih panjang. Kamu masih punya banyak kesempatan. Bisa jadi kan Tuhan sedang mempersiapkan seseorang yang jauh lebih tepat. Ayo dong, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa hidupmu sudah tamat, mau bunuh diri, segala macam. Terus dia jawab sambil nangis, Pak, saya nggak akan pernah menemukan orang lain yang seperti dia. Saya nggak bisa move on. Waktu itu di matanya sepertinya cerita hidupnya sudah selesai. 5 tahun kemudian, saudara, saya berdiri di depan altar gereja, memimpin kebaktian pemberkatan nikahnya. Dengan calon istri yang lebih cantik, yang lebih menyayangi dia. Saya masih ingat pagi itu hari Sabtu, ketika menyambut dia datang di pintu gereja, dia menggandeng calon istrinya dengan wajah yang happy banget. Wajah yang dulu berinang air mata sambil mengatakan, Pak, saya nggak bisa move on. Saya sempat terharu ketika memberikan berkat buat dia. Dalam hati saya bilang, untung dia nggak jadi bunuh diri. Itu cuma satu bab dalam hidupnya, saudara. Dan bukan akhir cerita. Saudara, kadang kita manusia melihat hidup kita hanya satu bab. Tapi Allah melihat seluruh cerita. Ya, kita hanya melihat satu bab. Tuhan melihat seluruh cerita hidup kita. Dan itu belum selesai. Jadi kalau kita sedang mengalami kemunduran, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa apa yang kita cita-citakan, ya sudah pasti nggak kesampaian. Sebab jangan-jangan kita lagi seperti pesawat terbang yang didorong mundur. Sebelum akhirnya bisa tinggal landas. Kadang apa yang kita anggap sebagai kemunduran justru menjadi alat Tuhan untuk mengarahkan hidup kita ke tujuan yang lebih mulia, yang lebih besar, yang lebih indah. Coba lihat kisah para murid Yesus yang perahunya dipukul mundur oleh angin sakal itu. Kalau saudara ada di situ malam itu, kejadiannya sangat menakutkan. Angin ribut itu berpotensi merusak kapal dan membuat para murid itu mati tenggelam. Saya baru nonton film Odysseus. Ada yang udah nonton belum, saudara? Saudara bisa lihat di film itu kalau kapal mau kena angin ribut itu kayak apa. Menakutkan, saudara. Tapi ternyata bukan itu kan akhir ceritanya. Yesus hadir, Yesus mengubah situasi. Akhirnya pengalaman yang menakutkan di malam itu justru menjadi pengalaman iman yang sangat mendewasakan. Sebab dari peristiwa itulah para murid jadi kenal siapa Tuhan Yesus sebetulnya. Bahwa Yesus berkuasa atas alam. Yesus bisa meneduhkan angin ribut. Yesus bisa berjalan di atas air. Kalau nggak ada kejadian itu, mereka nggak akan pernah melihat Yesus berjalan di atas air. Pushback yang dialami para murid malam itu justru menjadi momen pembentukan iman, bukan akhir perjalanan. Apakah saudara sedang menghadapi pushback? Ingat loh saudara, jangan pernah ambil kesimpulan tentang hidup saudara dari satu bab saja. Dari satu kegagalan, dari satu krisis yang saudara alami. Sebab Tuhan belum selesai menulis cerita hidup saudara. Apa yang tampak seperti kemunduran tidak pernah berada di luar rencana Tuhan. Jadi pandanglah pushback sebagai bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir perjalanan hidup. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memandang kemunduran, menyikapi kemunduran dalam kehidupan. Ini dia, saudara. Pushback kadang-kadang dibutuhkan walaupun tidak pernah kita inginkan. Saudara, nggak ada orang yang suka mengalami pushback. Ketika para murid masuk ke dalam perahu, apa doa mereka? Tuhan, selamatkan kami sampai di seberang. Semua orang berdoa supaya hidupnya baik-baik saja. Kalau hidup bisa nyaman, ngapain cari yang susah? Tapi kadang-kadang pushback itu dibutuhkan
Karena melaluinya Tuhan dapat melatih dan membentuk iman kita menjadi lebih tangguh. Mari kita lihat lebih teliti lagi kisah Injil tadi, saudara. Kenapa sih para murid kok naik perahu malam-malam sampai kemudian terjadi angin sakal? Kenapa mereka harus pergi malam itu juga? Siapa yang nyuruh sih, saudara? Inisiatif mereka bukan? Bukan. Siapa yang nyuruh, saudara? Siapa yang nyuruh? Tuhan Yesus. Coba lihat tuh, Matius 14 ayat 22. Ini bunyinya. Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendaluinya ke seberang. Yesus segera mendesak. Jadi karena desakan Yesus itulah mereka ada di situ dan kena angin ribut. Jadi harusnya ketika angin ribut mereka bilang ya, gara-gara Yesus nih. Kalau enggak gue gak ada di sini pada saat ini. Kan gitu saudara, gue didesak. Dan perhatikan juga ketika Yesus tahu ada angin badai, kemudian Yesus berjalan di atas air, badainya masih ada apa enggak saudara? Masih. Kan bisa aja kan begitu lihat angin badai diteduhkan. Ini enggak, badainya masih ada. Cuma Yesus mendatangi mereka berjalan di atas air. Jadi pengalaman menghadapi badai itu ternyata bukan kebetulan. Itu ada dalam kehendak Tuhan. Sebab melaluinya Yesus hendak menunjukkan sesuatu untuk membentuk iman murid-muridnya. Dan di antara ke-12 murid itu, malam itu Petruslah yang paling responsif. Begitu melihat Yesus berada di atas air, walaupun masih ada badai, dia minta, Tuhan, kalau itu engkau, aku juga pengen berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah. Lalu Petrus keluar dari perahu, dan dia melangkah di dalam iman. Dia berjalan maju di atas air. Itu luar biasa, saudara. Tapi cuma sebentar. Karena ketika matanya tidak lagi terarah pada Yesus, dia ketakutan, dia gak bisa maju lagi, dia hampir tenggelam. Lalu Yesus mengangkat tangannya sambil mengatakan, hai, kamu orang yang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Setiap kali kita membaca cerita ini, kadang-kadang kita gak adil. Kita fokus pada Petrus, lalu kita katakan, nih, Petrus tuh mati, mau tenggelam gara-gara kurang iman. Tapi saya mau tanya, saudara-saudara, mana yang lebih kurang iman? Mana yang lebih besar imannya? Petrus yang keluar dari perahu lalu hampir tenggelam, atau 11 murid yang cuma di dalam perahu, nggak berani turun? Mana yang imannya lebih besar, saudara? Petrus. Ya memang dia gagal, kurang iman karena kemudian dia jatuh, tapi diangkat lagi oleh Tuhan Yesus. Tapi lumayan kan, seenggaknya dia turun dari perahu. Yang 11 nggak berani turun, saudara. Makanya nggak mengalami apa-apa. Malam itu yang mengalami mukjizat berjalan di atas air cuma Petrus. Karena dia berani keluar dari perahu. Orang yang tidak pernah berani melangkah, memang nggak akan pernah tenggelam. Karena nggak pernah mencoba. Tapi dia juga tidak akan memiliki pengalaman iman yang indah bersama dengan Tuhan. Karena dia play safe. Itu sebabnya kita jangan menghindari pushback, saudara. Kalau memang itu harus kita hadapi, hadapi aja. Susah iya, tapi kadang-kadang itu dibutuhkan. Walaupun tidak pernah kita inginkan. Banyak orang Kristen seperti ke-11 murid itu, tetap berada di dalam perahu. Mereka memilih untuk berada di tempat yang nyaman terus. Padahal kadang-kadang Yesus memanggil mereka keluar. Iya, saudara, kadang-kadang Yesus memanggil kita keluar dari perahu kenyamanan kita, dari zona nyaman kita. Keluar dari kepahitan, keluar dari perasaan takut gagal, keluar dari perasaan, saya udah tua, saya gak bisa apa-apa. Keluar dari perasaan, saya gak bisa, saya gak mampu. Keluar dari trauma yang membelenggu kita selama ini sehingga kita gak berani keluar menghadapi dunia. Ada seekor jangkrik yang setiap hari melompat tinggi. Lalu ada peneliti yang mengukur berapa sih tinggi lompatannya, diukur gitu, lompatnya sekitar 50-60 cm. Diukur gitu ya. Setelah itu dimasukkanlah jangkrik itu ke dalam sebuah kotak yang tingginya cuma 20 cm. Apa yang terjadi, saudara? Si jangkrik itu mencoba lompat terus kan? Namanya juga jangkrik, kerjaannya kan lompat. Tapi setiap kali lompat, kan dia lompatnya tinggi, kejeduk, saudara. Lompat lagi, kejeduk lagi. Terus begitu berhari-hari, saudara. Nah rupanya, hari demi hari si jangkrik belajar satu hal.
kalau saya lompat tinggi-tinggi, sakit, kejeduk. Beberapa hari kemudian penutup kotaknya dibuka, si jangkrik dibiarkan bebas lagi di alam terbuka. Lalu dia melompat lagi. Tapi lompatannya sekarang nggak tinggi. Diukur saudara cuma 20 cm. Padahal sebelumnya dia bisa 60 cm. Kenapa saudara-saudara? Trauma. Jangkrik aja bisa trauma loh saudara. Trauma kejeduk saudara. Tidak berani melenting lebih tinggi karena takut saya pernah sakit. Saya nggak mau lagi seperti itu. Itu trauma saudara. Saudara, bukankah banyak dari kita seperti itu saudara? Dulu saya sudah pernah mencoba melayani tapi dikritik dulu. Sejak itu saya mengatakan, udahlah saya kapok, saya nggak mau lagi melayani, ngapain, dibayar juga enggak. Dulu kita pernah buka usaha sesuatu, gagal, buka usaha lagi gagal. Lalu kita nggak mau coba lagi, kita mengatakan, udahlah saya memang nggak bakat bisnis. Dulu kita pernah mencintai seseorang tapi dikhianati. Lalu kita mengatakan apa? Mulai sekarang saya nggak pernah mau jatuh cinta lagi. Kejam banget ya saudara. Dulu kita pernah mengusulkan pembaruan di gereja, tapi ditolak. Kita sakit hati, lalu kita mengatakan, udahlah mulai sekarang saya akan duduk manis jadi jemaat, saya nggak mau ngomong apapun juga, nggak ada lagi ide-ide. Tanpa sadar, saudara, kita hidup di dalam trauma, di dalam perahu trauma. Yang membatasi kita bukanlah keadaan, bukanlah kemampuan, tapi pengalaman kegagalan masa lalu. Padahal kita masih punya kemampuan, kita punya kesempatan, dan Tuhan Yesus memanggil kita untuk keluar. Tapi kita tidak berani melompat lebih tinggi. Akibatnya hidup kita hanya berjalan sekedar untuk bertahan, bukan untuk maju, sekedar survive, tapi tidak thriving. Sebab kita menghindari pushback. Kita tidak berani keluar dari perahu itu. Pada saat Yesus mengatakan, datanglah, keluar dari perahu itu. Saudara, bulan ini kita merayakan HUT GKI Kuitang yang telah berusia 97 tahun. Tadi Pak Budi bilang lebih sebetulnya dari 97 tahun kalau dihitung dari sejak gedung ini dibangun. Gereja yang sudah lama berjalan itu punya satu godaan besar, saudara. Bukan kekurangan dana, bukan kekurangan jemaat, tapi kekurangan keberanian untuk berubah. Kenapa, saudara? Karena gereja yang sudah berjalan lama punya pengalaman-pengalaman indah, tapi juga punya pengalaman-pengalaman buruk yang traumatik. Banyak mungkin sepanjang puluhan tahun. Sehingga gereja yang sudah lama berjalan kadang-kadang menjadi sangat berhati-hati terhadap perubahan. Mungkin dulu gereja pernah mencoba sebuah ide lalu ditolak. Pernah membuat perubahan lalu dikritik jemaat. Pernah mengalami konflik lalu terluka. Akhirnya kita mengatakan apa saudara? Udahlah, jangan diubah-ubah lagi. Jangan macam-macam lagi dari gereja ini. Nanti ada gejolak, nanti ada pushback. Seperti yang terjadi itu tahun berapa? Tahun 60, tahun 70, tahun 80. Jadi udah lanjutkan aja tradisi yang sudah ada. Ikuti aja polanya, ikuti aja sistemnya. Nanti kalau enggak, berani macam-macam, si om itu ngamuk. Si tante itu bakal ngamuk. Segala macam, saudara. Sayang, padahal kadang-kadang Tuhan Yesus memanggil gereja untuk keluar dari zona nyaman. Seperti Yesus mengatakan pada Petrus, ayo datanglah, cobalah berjalan di atas air. Jangan takut, keluar dari perahu kenyamananmu itu. Sebab aku ingin memberikan kepadamu pengalaman iman yang baru. Yang akan memantapkan engkau, menguatkan engkau. Saudara, di awal tadi saya cerita tentang seorang pemuda yang diusir ayahnya gara-gara jadi Kristen. Di masa itu dia mengalami kesusahan yang luar biasa. Tahun-tahun di mana dia nggak punya uang untuk biaya kuliah. Untuk ngekos. Tapi itu bukan akhir cerita, saudara. Fast forward belasan tahun kemudian, sebelum saya ke Jakarta, kita sempat ngobrol lagi. Waktu itu tentu dia sudah lulus kuliah, sudah menikah, sudah punya anak, dan juga sudah punya pekerjaan yang cukup baik. Yang bikin saya senang terutama adalah ketika saya dengar relasinya dengan orang tuanya akhirnya dipulihkan. Setelah anaknya lahir, dia bilang sambil tersenyum, Pak, tahu nggak kenapa orang tua saya bisa nerima saya lagi? Gara-gara mereka pengen ngomong cucu. Dia benci sama anaknya tapi dia suka sama cucunya. Lalu dia mengucapkan sesuatu yang sangat mengesankan buat saya sampai hari ini. Pak, waktu saya diusir ayah,
Saya benar-benar merasa hidup dan masa depan saya hancur. Tapi sekarang saya justru bersyukur kalau dulu saya pernah mengalami semua itu. Coba seandainya saya dulu nggak diusir, mungkin saya nggak akan pernah belajar berjuang untuk menjadi mandiri. Saya tuh dimanjain. Saya biasa hidup santai karena merasa semuanya di backup sama orang tua. Tapi pengalaman hidup susah itu. Justru mendorong saya untuk menjadi orang yang gigih, maju, pokoknya saya harus hidup, saya harus bertahan. Lucu ya, dulu saya memandang masa sulit itu sebagai masa penderitaan. Tapi sekarang saya melihatnya sebagai masa pembentukan. Susah, tapi indah. Saudara, kalau ada di antara saudara hari ini yang sedang mengalami pushback, izinkan saya mengatakan, pushback itu bukan akhir ceritamu, saudara. Justru melalui pushback itu kadang-kadang Tuhan sedang membentuk Anda menjadi manusia yang lebih tangguh. Jadi jangan berhenti melangkah, jangan takut untuk keluar dari perahu kenyamanan saudara. Sebab Tuhan belum selesai membuat cerita perjalanan hidup Anda. Belum selesai. Anda bilang, udah selesai. Belum. Masih ada bab selanjutnya yang lebih indah. Amin.